Ini rekayasa Jokowi itu. KPK itu gombal juga ya. Mahkamah Agung membentuk semacam komisi ad hoc untuk menangani seandainya ada jaksa yang kemudian menjadi tersangka dan sowan, sungkem, setor. Ini dibikin kacau sendiri oleh mereka, oleh kartel itu. Kalau dia bisa membongkar ini menjadi pintu masuk untuk menjatuhkan rejim. Assalamualaikum Pak Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, baik-baik. Kita jadi sering-sering ketemu nih ya. Iya. Untuk membicarakan nasib negara rakyat, kita. Bangsa dan negara. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Dan kita tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Meskipun trennya belum ada perubahan. Ya, trennya sudah jelas, Mas. Trennya adalah semakin rusak. Semakin rusak. Iya. Dan dari hari ke hari semakin nyata hal itu. Betul, semakin nyata tren itu, dan proses korupsi tidak pernah akan berhenti. Karena tidak pernah disentuh. Tidak disentuh. Nah. Kalaupun disentuh, itu menjadi sebuah drama kartel. Drama kartel. Nah, kartel korupsi. Kartel korupsi. Dan itu beberapa netizen juga sudah menkomentarin bahwa memang Indonesia layak disebut negara kartel katanya. Iya. Nah, sekaitan dengan makin terpuruknya Indonesia oleh penyakit kronis yang bernama dari berbagai macam sisi kehidupan. Tapi hari ini kita mau menyoroti soal kartel, lagi-lagi kartel korupsi. Iya. Nah, kemarin kita meskipun sudah pernah menyinggung beberapa kali tentang kartel korupsi yang akhirnya sekarang sedang berjalan sen demi sen drama itu. Nah, kali ini sen ini kita sudah masuk kepada wilayah KPK setelah Febri Ardiansyah malam-malam diboyong ke KPK. Iya. Yang menarik, ini yang menjadi kuasa hukum Febri Ardiansyah itu namanya pun sama, yaitu Febri Diansyah. Betul. Mantan juru bicara KPK. Ya. Nah, kalau menurut Pak Bintang, sinyal-sinyal apa yang bisa kita ambil dari pertama waktu itu polisi menyerahkan ke Kejagung, dan sekarang Kejagung menyerahkan ke KPK, dan kemudian kuasa hukumnya pun dipilih atau qadarullah terpilih mantan juru bicara KPK yaitu Febri Diansyah. Monggo Pak Bintang. Gini ya Mas. Jadi kalau kita bicara mengenai KUHAP yang baru, itu sudah jelas disebutkan bahwa kepolisian itu bidang kerjanya adalah penyidik / penyelidik, ya. Sedang kejaksaan itu penuntut, bidang kerjanya sebagai penuntut. Memang penuntut itu terjemahan ya, saya kira terjemahan secara tidak langsung, tidak formal dari attorney. Attorney itu memang bidangnya penuntutan. Attorney General, penuntut umum. Di luar negeri juga begitu. Jadi kalau sudah ditetapkan begitu, siapapun yang menjadi tersangka hasil daripada penyelidikan lalu diserahkan kepada kejaksaan, maka diproses menjadi penuntutan siapapun, termasuk orang jaksa sendiri.
Nah, kita ini harus konsisten dengan penetapan semacam itu karena itulah bunyinya undang-undang. Kan tidak mungkin seakan-akan bahwa seorang jaksa itu dibebaskan dari ketersangkaan. Lalu kalau dia melakukan suatu kesalahan, pelanggaran hukum, pidana, ya dia akan menjadi tersangka. Dan kemudian yang melakukan penuntutan adalah kejaksaan sendiri. Apakah itu jaksa kecil, jaksa besar, jaksa agung muda, bahkan jaksa agung sendiri. Presiden pun begitu. Termasuk Pak Harto yang melakukan penuntutan adalah Kejaksaan Agung. Yang melakukan penuntutan pada waktu itu adalah Marzuki Darusman. Ini memang karena kerjaannya kejaksaan itu seperti itu. Penuntutan siapapun yang ditersangkakan itu kalau sudah diserahkan, artinya berkas yang sudah lengkap, diserahkannya adalah kepada kejaksaan untuk dituntut. Sekalipun dia presiden, sekalipun dia jaksa agung sendiri, sekalipun dia jampitsus. Jadi aneh juga ini ketika Mahfud MD, ahli hukum tata negara yang pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, mengatakan bahwa ada perbedaan antara pelimpahan dan penyerahan. Intinya adalah bahwa dia mau mengatakan kalau jaksa yang salah itu tidak boleh dituntut oleh jaksa. Ini gombal nih. Masuk angin dia udah. Masuk angin. Lalu kemudian dicari-cari alasan agar yang bisa melakukan penuntutan itu adalah KPK. Yang bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ya setelah tersangka itu adalah KPK. Ya kan? Ya. Ada lagi ahli hukum yang mendukung semacam itu dengan alasan bahwa KPK itu independen. Nah ini KPK independen ini gombal juga ini Mas. Nggak tahu sejarahnya, nggak tahu sejarahnya soalnya dia. Iya, mungkin dia pro dengan undang-undang dasar palsu. Betul. Karena apa? Karena KPK itu adalah hasil dari undang-undang dasar palsu. Betul. Tetapi yang saya maksud bukan seperti itu. Yang saya maksud itu adalah, oke lah, memanglah KPK itu perlu ada, ya kan? Tetapi tentu formatnya tidak seperti yang ada sekarang. Formatnya itu adalah bahwa KPK itu harus mempunyai penyidik sendiri, ya, punya perangkat untuk mengadili. Ya, tentu saja ada perangkat penuntutan dan ada perangkat mengadili. Ya, semacam tipikor lah ya. Ya, semacam tipikor. Atau KPK dan tipikor itu sebetulnya identik ya. Identik. Ya. Jadi bahkan ada satu lagi apa ya? Ini rekayasa Jokowi itu. Ya. Nah, kalau kita melihat soal peranan Jokowi selama ini, ya, ketika dia menjadi presiden, itu pengaruhnya luar biasa terhadap KPK itu, ya kan? Itu dia. Diubah ini, diubah itu, ada, pokoknya dia bisa menyusupkan orang aja. Bahkan perekrutannya pun atas izin Joko Widodo waktu Iya, itu. betul. Masih ingat nggak kita tentang ada 7 orang perempuan yang direkrut oleh Jokowi? Perempuan itu aku masih ingat sekali ya, dipimpin oleh seorang perempuan ahli hukum, namanya Harkristuti Harkrisnowo. Ingat kita. Iya kan? Betul. Memang nama yang indah dan menarik ya. Iya, dan profesor pula dia. Profesor lagi ya. Dan UI lagi. UI ya. pula. Itu sengaja tuh direkrut oleh Jokowi. Dan ini sensasional. Ya, dia ya ngapain dia? Mesti cari 7 orang
7 atau 8 ya, lupa saya. Bahkan saya pikir ini 7 bidadari. Ya, lalu kemudian dibentuk komisi itu. Ya, nggak tahu terdiri dari berapa orang lah ya. Nah, ternyata kemudian juga jalannya juga terseok juga. Mereka ternyata ya pro kekuasaan juga. Ya, artinya tidak sama sekali independen. Betul. Siapapun yang bentuk, termasuk yang dibentuk oleh 7 bidadari tadi itu. Ya. Nah ini kalau Harkristuti mendengar ini dia inget ya, dia pasti inget ya, Iya. bahwa hasil pilihannya itu tim KPK itu tidak sebagaimana diharapkan oleh hukum dan masyarakat hukum ya. Lalu ingat mengenai cicak dan Buaya. Itu kan juga begitu. Nah, soalnya Abraham sama di apa tuh namanya, didaulat sama teman-temannya itu tiba-tiba mau mencalonkan diri jadi presiden. Oh iya, itu Atau wakil presiden ya, lupa saya ya. Iya. Nah, lalu kemudian independensinya diragukan oleh teman-temannya sesama KPK. Betul. Nah, lalu ditolak lah. Bagaimana cara menolaknya saya lupa juga itu. Ada Bambang Wijoyanto di situ kalau nggak salah. Iya. Grup KPK berarti. Nah, saya ya punya pengalaman juga dengan Bambang ini. Saya datang bersama-sama dengan Lili Wahid, adiknya Gus Dur. Oh iya. Dan sebelumnya ya sama teman-teman yang lain menemukan dokumen Jokowi dan Yusuf Kala itu ketika 2014. Itu dokumen masih saya simpan, Mas, yang menunjukkan bahwa Jokowi maupun Yusuf Kala serta istri-istrinya, yaitu Iriana dan istrinya Yusuf Kala, siapa, Hajah siapa gitu, itu punya rekening di sebelah menyebelah Panama itu. Ada Cayman Island dan lain-lain itu, yang menjadi semacam rekening yang tidak bisa diotak-atik ya. Tetapi orang tahu bahwa itu duit haram. Nggak tahu asalnya dari mana, hasil pencucian uang dan lain-lain itu banyak yang dimasukkan di situ. Bahkan kita pernah mendengar bahwa Sri Mulyani itu punya duit juga di Panama Papers itu. Iya. Ya. Nah, kami datang ke KPK, yang menemui adalah Bambang Wijoyanto. Iya, iya. Dokumen itu kita serahkan. Aku ada Lili Wahid dan ada siapa lah lagi yang lain ya. Ya aktivis lah ya. Iya. Terus ya diterima, tapi kemudian menguap begitu aja. Artinya tidak ada kelanjutan, tidak ada pemberitaan bahwa telah diterima dokumen ini, Diproses. kemudian akan diproses, ya kan, bahwa hasilnya ternyata tidak benar. Itu kan mestinya kan begitu. Ini tidak nih. Itulah selintas gambaran KPK ya. Nah, jadi bahwa orang berpikir Febri Ardiansyah ini diserahkan kepada PK karena KPK itu independen. Itu gumbal juga itu. Ya. Dari sejarahnya aja nggak begitu gitu. Betul. Nah, lalu kita mendengar si itu ya Hotman Paris. Entah dia itu ditunjuk atau mengajukan diri kita nggak tahu ya. Tapi dari sejak awal memang baik saya maupun masyarakat yang lain itu ya katakanlah geleng-geleng kepalanya. kok Hotman Paris nih, ini memang jagoan ya, jagoan dan ahli hukum yang hebat. Tapi selama ini dugaan saya dia menjadi hebat dan menjadi kaya raya itu karena membela semacam korporasi atau tokoh oligarki gitulah, ya, atau pejabat lah ya, yang nggak diketahui. Ya, pejabatnya siapa yang nggak ketahui karena memang
sejauh ini perkara-perkara yang ditangani kan perkara-perkara yang tidak open to public. Ya, tertutup. Ya, tertutup ya. Jadi ya sangat mungkin oligarki. Tentang oligarki ini ada cerita juga yang menarik, Mas. Ya. Ada seorang ahli hukum yang sebetulnya hebat ya. Minta bayaran tinggi kepada kliennya. Nah, si klien ini nggak bisa bayar, ya. Iya. Terus, tapi si klien ini pinter, dia punya cara dia. Ahli hukum ini kemudian diajak ke Bareskrim, menemui orang yang sedang ditahan, ya. Tapi upaya menemui orang yang ditahan itu hanya untuk muflase aja. Ya. Tujuannya adalah agar ahli hukum yang dia bawa itu kenal dengan konglomerat Oh iya. yang sedang ditahan, tapi belum punya pengacara. Oh iya. Nah, itu katanya dapatlah dia Salah satu. bukan satu cuman. Oh iya. Iya, bisa 2, 3 tuh. Oh iya. Dapat, dan itu miliaran, Mas. Ya. Ya, jadi memang ahli hukum itu bisa kaya raya, bisa miliaran ya. Kalau dapat klien yang kelas kakap Kelas gitu. kakap. Jadi ya begitulah. Akhirnya si klien tadi yang nggak bisa bayar, akhirnya Iya, akhirnya nggak perlu bayar. nggak perlu bayar. Nggak perlu bayar. Nah, ini contoh aja, dan Iya. itu fakta karena teman baik saya yang cerita itu. Iya. si klien yang nggak bisa bayar itu teman baik saya. Iya. Jadi intinya saya mau mengatakan bahwa nggak ada yang bersih-bersih betul, itu nggak ada. Ya, termasuk KPK juga begitu. Jadi saya berpikir, lalu kalau Febri Ardiansyah ini tidak bisa diserahkan kepada KPK dengan alasan bahwa seperti yang saya sampaikan, alasannya KPK itu gombal juga ya. Termasuk ya penyidik-penyidiknya itu orang polisi juga, Sebagian orang besar. jaksa juga. Ya, Iya, Mas, sebagian besar polisi, Ya. jaksanya ada beberapa. Jadi loh, gimana? Sama aja penyidiknya mereka juga. Apakah mungkin Febri itu kemudian karena di sana ditolak, di sini ditolak gitu ya, diserahkannya ke Mahkamah Agung, atau Mahkamah Agung membentuk semacam komisi ad hoc untuk menangani seandainya ada jaksa yang kemudian menjadi tersangka dan harus diadili di pengadilan. Kalau kemarin kita bicara ya tentang bagaimana menyelesaikan masalah kepolisian yang kacau balau itu kan, ya. Iya. Di mana saya mengatakan bahwa yang menjadi soal itu Kapolrinya. Iya. Kalau begitu Kapolrinya tidak perlu ada, ya kan? Tidak perlu ada, dan penanganan dilakukan oleh Kapolda, Iya. ya kan? Termasuk ada Bareskrim. Nah, kejaksaan itu seperti hanya kepolisian, itu juga tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 asli, tidak ada. Nah, jadi bagaimana menempatkan kejaksaan pada kedudukan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya? Iya. Ya, ini menjadi pertanyaan ya, karena di dalam Undang-Undang Dasar tidak disebutkan. Jadi saya berpikir bahwa kejaksaan itu ya bersama-sama dengan Kejaksaan Agung ya, itu ditaruhnya di bawah Mahkamah Agung, ya, dan artinya dua-duanya independen, ya. Mahkamah Agung juga begitu, karena Mahkamah Agung itu mempunyai kekuasaan yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk intervensi oleh pemerintah. Nah, tetapi Kejaksaan Agung didudukkan di situ, di bawahnya tetapi
independen. Independen. Ya. Nah, lalu dibentuk komisi, semacam komisi, ya, yang tugasnya adalah ad hoc untuk menangani adanya kasus-kasus jaksa melanggar hukum. Jadi kalau ada jaksa melanggar hukum, ditaruhnya di situ. Atau seperti yang tadi saya katakan, nggak apa-apa seorang jaksa dituntut oleh Kejaksaan Agung, nggak apa-apa. Tetapi tetap saja Kejaksaan Agung itu ada di bawah Mahkamah Agung. Ya. Ya. Kalau di Amerika, Attorney General itu adanya di Departemen Kehakiman, Mas. Departemen Kehakiman Federal. Jadi seperti FBI itu juga di bawah Departemen Kehakiman. Mungkin ini perlu kita selesaikan nanti setelah Prabowo jatuh ya. Pemerintahan baru. Pemerintahan baru. Nah, ini baru kita mulai pikirkan supaya tidak ada terjadi perang-perangan antara kartel, ya. Yang satu kartel kepolisian, kartel TNI, Kartel ya kan? kejaksaan. Kartel kejaksaan di bawah pengaruh presiden, sedang kartel polisi di bawah mantan presiden Jokowi. Presiden. Nah, ini sebetulnya kejadian yang istimewa yang baru sekarang terjadi. Iya. Ya, artinya kalau mereka ini bukan kartel korupsi ya. Iya. Karena dia masing-masing menangani kasus korupsi, tetapi itu menjadi wilayah jarahannya masing-masing ya. Jadi mudah-mudahan dalam pemerintahan baru yang kayak gini ini nggak ada gitu. Nggak ada, iya. Tetapi kalaulah in case terjadi keadaan semacam itu ya tadi itu. Iya. Karena setiap orang itu bisa melakukan pelanggaran hukum termasuk jaksa. Iya. Nah, ini pengalaman saya, Mas. Iya. Ketika saya ditahan oleh Gatot Hendarto, Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung, dia intel tuh ya. Pada Maret 97. Lalu ditempatkan di sel. Sel saya itu meskipun sama-sama Jawa Saleh Abdullah dan Julius Usman ya, itu bersebelahan dengan gedung kejaksaan, entah gedung apa itu, sehingga kalau di dalam gedung itu ada upacara, kita yang di sel itu tahu, Mas, mendengar. Nah, kebetulan yang datang hari itu seorang Jampidum, jaksa muda pidana umum, Jampidum. Dia orang baru, sehingga dia kumpulkan jaksa-jaksa itu. Dia kumpulkan jaksa-jaksa itu dan dia kasih sambutan. Dalam salah satu pembicaraannya itu, yang kita dengar begini, Mas. Saudara-saudara, saya tahu bahwa di sini ini berlaku yang namanya 3S. Ya, lalu ya, cerita bla 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 bla. Terus muncul pengertian dari 3S itu. Sowan, sungkem, setor. Iya, Mas. Waduh. Itu 97. Sebelum reformasi kan? Sebelum. Ya, menjelang memang. Iya, menjelang. Mei 97-nya saya masuk penjara. Terus terjadi kerusuhan. Krisis moneter. Iya, krisis moneter dulu, betul. Iya. Nah, jadi begitu, Mas. Di kejaksaan itu udah ada begitu. Jadi nggak salah kalau kemudian orang, ya meskipun si Febri ini hebat ya, menelusuri berbagai macam Kasus. tidak korupsi, ya, Iya. kasus-kasus tidak korupsi, tetapi tidak terlepas daripada cacat tadi itu. Betul.
apa namanya, 3S tadi ya, 3S tadi itu, yaitu sowan, sungkem, setor. Jadi Ini ya sama, polisi kan juga begitu, Mas. ya, Di kepolisian juga begitu. Terjadi setor-setoran itu. kabinet sekarang juga sama kan, yang sering bahkan pernah diutarakan oleh anaknya Joko, yaitu Gibran. Setiap Sabtu kan menteri-menteri pada Setor. sowan, sungkem, setor. Iya ya, itu memang belum jelas ya, karena belum muncul kasusnya ya. Betul. Tetapi kalau kita mendengar omongannya si Lembong, Tom Lembong setor juga. Ya artinya kan itu sebetulnya ya ada faktanya kalau gitu kan. Iya, Masa iya. mau Iya, bohong? betul. Si Lembong kan nggak mungkin bohong. Iya. Lalu Nadiem Betul. bahkan Nadiem mengatakan bahwa berapa miliar gitu diserahkan dan disaksikan oleh Gibran. Nah makanya Gibran berani bicara itu. Iya, betul. Jadi di kabinet itu terjadi juga. Iya. Jadi kalau kemudian Dadan MBG ya, Dadan S. Indayana, Nah. Sony Sonjaya, yang Lodwig Posung. Posung ya. Itu kan juga dia kan dapat dari titik-titik SPPG. Ya, dapur Ya. kan maksudnya. Iya, maksudnya dapur-dapur itu. Setor ke atas lah. Termasuk Nani Deang. Nanik SD yang Iya, Nani Deang itu ya. Ya, saya kenal dia lah. Ya, kenal baik sekali sih enggak. Tetapi kenal dia itu sebetulnya orang bersih, aktivis, wartawan, ya, kritis, ya kan. Ya. Tiba-tiba kecemplung di situ. Ceplung got. Ya, kecemplung di situ ya, mau tidak mau dia terlibat. Betul. Sekalipun kemudian agak terlambat ya. Iya. Agak terlambat, dia kemudian menyadari hal itu, lalu mundur, alasannya sakit jantung ya, lalu berobat ke luar negeri bukan ya? Iya. Ya, mudah-mudahan sembuh. Iya. Tapi udahlah, nggak usah menyentuh MBG lagi. Iya. Itu pusat dari uang haram. Iya. Mungkin sakitnya karena kaget melihat begitu banyak duit yang buat bancaan itu. Iya, betul. Lu bayangkan 335 triliun ya. Iya, betul. itu. Betul. Terus Ini kembali ke soal tadi perpindahan Febri ya kan. Ini kan masyarakat sudah membaca bahwa KPK memang dari semula sejak Joko Widodo itu berkuasa. Loh, KPK kan sering didemo. Lah iya. Karena nggak independen tadi Karena itu. nggak independen. Makanya kan kalau kita petakan, sebetulnya kan KPK masih di bawah ketiaknya Joko Widodo. Ya, Kepolisian juga di bawah ketiaknya Joko Widodo. ya. Hanya Kejaksaan Agung yang kemarin kita duga masih di bawah ketiaknya Prabowo Subianto dengan menerbitkan kepres agar Kejaksaan Agung dan para Janpitsus dan jajarannya itu dijaga oleh militer. Artinya kalau misalkan Febri tetap ada di Kejaksaan Agung, itu kan mungkin tidak akan maksimal dalam hal penuntutan. Ya. Karena ini kan sebetulnya itu tadi perang antar kartel. Ya. Kalau di bawahnya kepolisian atau di bawahnya KPK mungkin dianggap bisa lebih maksimal. Bagaimana menurut Pak Bintang? Iya. Kalau kepolisian kan nggak mungkin karena memang dia bukan wilayah penuntutan. Ini kan Febri kan sudah masuk ke wilayah penuntutan. Ya. Jadi memang oleh kepolisian harus diserahkan. Betul. Tetapi penyerahannya itu harus dengan berkas yang lengkap. Nah, ini belum diperiksa, udah buru-buru diserahkan, ya ada apa lagi? Lah itu dia Itu makanya. betul, ya kan? Tapi yang seperti yang saya katakan, lambat atau cepat, sooner or later, ya, itu pasti ada jaksa yang ketangkep melanggar hukum, kemudian disangka sebagai pidana, yang mau tidak mau dia akan dikirim ke penuntutannya ke Kejaksaan Agung. Ya mungkin sudah terjadi pada masa lalu, cuman kita nggak tahu aja karena nggak diberitakan, Nggak open. Lalu tiba-tiba muncul kasus yang kebetulan
bukan menyangkut jaksa ecek-ecek atau Iya. jaksa biasa ya, tapi menyangkut jampitsus gitu. Nah, jadi ini menjadi persoalan. Tetapi kalau melihat apa namanya secara perundang-undangan ya, dan itu sudah dinyatakan bahwa kejaksaan itu wilayahnya adalah penuntutan, mau tidak mau harus kejaksaan yang meriksa gitu. Siapapun dia, termasuk presiden pun begitu. Ya. Nah, jadi ini dibikin kacau sendiri oleh mereka. Ya, oleh kartel. oleh kartel itu ya. Termasuk ya si Mahfud MD, entah tujuannya apa kan, dia mau cari suara ya. Iya. Cari panggung ya. Pansos. Iya. Panjat sosial. Oh ya gitu ya. Iya. Untuk 2029. Ya, tetapi ada juga yang lain-lain ya. Saya tahu teman-teman saya dari ahli hukum juga ada yang mengatakan begitu, lebih baik ke KPK gitu. Iya. Tapi ya tidak logis lah kalau menganggap bahwa KPK itu independen. Betul. Lalu yang belum kita singgung adalah Febri Diansah, Mas. Nah, kuasa hukumnya Iya betul. Karena Hotman mundur, ya. Dan dengan alasan sakit ya, maka digantikan oleh Febri Diansah. Ya. Nah, Febri Diansah itu pada awalnya saya menganggap ya itu jagoan loh. Bahkan ketika nama Febri Ardiansah disebut-sebut, saya pikir dia itu Febri Diansah. Febri Diansah yang mantan juru bicara KPK. Betul. Karena saya, wah, loh, kok kena dia ya? Gitu saya pikir ya. Ternyata, ya, dugaan saya ini ya, karena Febri Diansah itu orang lurus ya. Ya. Yang kebetulan masuk ke KPK, sekalipun hanya juru bicara ya. Ya, betul. Tetapi ucapan-ucapannya selama ini terus terang saya acungi jempol, bagus lah, bernas ya. Dan ternyata memang dia nggak kerasan lama-lama di situ. Entah dia dimundurkan atau dia mundur sendiri, dan katanya membuat kantor pengacara ya? Iya, betul. Betul ya? Betul. Nah, sama teman-temannya. Sama teman-temannya ya, bikin kantor pengacara. Nah, itu udah bagus lah ya. Karena seperti yang saya sampaikan ya, selalu yang ini juga menjadi patokan bagi saya. Orang yang beriman dan bertakwa, janganlah kamu cenderung kepada kebatilan, kejahatan, batilan. Bahkan di dalam ayat yang lain ya kalimatnya tidak seperti itu, tetapi yang dimaksud adalah pimpinan yang jahat. Sebab ini ancamannya adalah neraka jahim. Ya, tidak disebutkan bahwa dengan demikian Anda mau melakukan kejahatan, nggak disebutkan. Langsung diancam. Cenderung saja udah diancam, Mas. Apalagi ikut kabinet Dracula ya. Wah, ini udah di depan matanya itu harus sudah melihat yang namanya api neraka. Mungkin dugaan saya Febri Diansah ini kemudian menyadari ya bahwa kalau sampai terlampau lama berhubungan ya, bercenderungan ke KPK ya itulah ancamannya ya. Iya, bahkan kalaupun kita cicing wae di dalam lingkungan pun kita kena ancaman itu. Iya, mungkin betul. Febri Diansah cicing wae, tapi sudah masuk di dalam kelompok. Iya, mungkin itu Febri Diansah itu menyadari itu. Iya, dugaan saya begitu juga. Dia mau berbuat apa enggak bisa, cicing wae juga kena. Iya. Nah, memang kejaksaan itu brengsek ya. Sebagaimana yang saya katakan itu 3S tadi itu, ya kan? Memang brengsek ya. Jadi, nah bagaimana caranya si Febri ya menangani kliennya itu? Saya kira
ya kita lihat aja ya. Bukan pernyataannya Febri, tetapi sudah beredar sebelumnya bahwa apa yang digeledah itu, yang ditemukan dan dari penggeledahan terhadap beberapa lokasi, 12 lokasi yang dikira ada kaitannya dengan Febri Ardiansyah, itu bukan miliknya Jampitsus ya, bukan miliknya Jampitsus. Jadi kalau nggak salah si Hotman mengatakan begitu ya. Hotman mengatakan ya itu punya keluarganya, orang lain, ya. Dia mengatakan punya keluarga Jampitsus. Tapi sudah diserahkan kepada salah satu cucunya kalau nggak salah. Itu punya mertuanya kalau nggak salah. Iya. Ini menarik ini. Jadi ya kita harus tunggu, Mas. Iya. Tapi kalau gini, kalau kita amati, kalau kemarin kan kita tetap menduga bahwa ini adalah cuman permainan aja, drama. Drama artinya sebetulnya tujuannya kemana nih? Kalau dilihat dari hasil tangkapannya, itu kan nggak mencapai 1 triliun meskipun digabung dengan 74 kg emas tadi. Mungkin ada nggak sasaran yang lebih besar, karena mengingat bahwa Febri Ardiansyah ini kan menangani kasus-kasus besar. Iya. Nah, apakah nanti dengan ditangkapnya Febri Ardiansyah ini akan terkuak pula kasus-kasus yang lama yang juga belum ditangani secara berkeadilan, atau juga bahkan bisa menyangkut kasus-kasus baru yang juga belum terbuka atau belum terkuak. Bagaimana, Pak? Kalau saya melihat ini bukan drama, Mas. Ini sungguhan bahwa ada kartel-kartel yang sebutlah bajingan, ya kayak kartel yang di Meksiko dan Kolombia ya. Itu bajingan, dan bahkan yang di sana itu yang kita dengar tuh mereka melakukan pembunuhan seenaknya aja, Mas. Tetapi kemudian presidennya kan mau menjatuhkan atau menghancurkan kartel-kartel itu. Nah, di sini kartel-kartel itu memang benar ada, Mas. Bukannya tidak ada. Jadi apa yang Anda katakan, kalau ini memang udah dikuak betul, itu waduh luar biasa. Termasuk bagaimana tersangkutnya oligarki. Itu kartel tersendiri. Oligarki Cina. Ya, sekarang belum, sepertinya nggak tersentuh, tapi itu merupakan kartel tersendiri, ya. Dua kartel ini dipimpin oleh presiden dan mantan presiden, coba bayangin ya. Terus di sana ada kartel oligarki, dan ya mungkin ada kartel pengkhianat kecil ya, anak buahnya siapa, Al Capone yang pengen juga menjadi raja-raja kecil, narkoba kecil ya. Nah, ini betul-betul udah jaringan yang luar biasa, dan kalau ini betul-betul terkuak, itu udah rusak lah. Ya, ini seperti apa ya? Sering ya orang Jawa ya itu membuat perumpamaan dari apa yang mereka lihat sehari-hari. Antara lain buah kedondong. Buah kedondong itu kan enak, Mas. Iya. Dan luarnya kan licin, bagus, mulus ya kan. Ya memang harus dikupas untuk bisa makan. Tetapi kalau kita melihat di dalamnya, Mas, itu kan serabut tuh, akar tuh, ya, yang tidak mungkin dimakan, ya, tidak mungkin dimakan. Nah, itu dijadikan semacam alasan, ya, untuk berbagai macam kejadian yang di dalamnya tuh mirip buah kedondong itu. Nah, ini Indonesia itu juga begitu, Mas. Kalau ini terkuak betul, wah, itu kayak isi kedondong itu, ya. Nah, barulah kemudian karena ini dipimpin oleh orang-orang ternama
dan bernama mantan presiden dan presiden, ya kan? Terus kemudian ada katakanlah konglomerat yang namanya entah itu namanya Tommy Winata, entah itu namanya kemudian Jim Sriadi, Aguan, atau Aguan, ya kan? Nah, Antoni Salim, ya kan? Itu kan tokoh-tokoh ya. Nah, kalau itu betul-betul terkuak dan dicegah untuk bisa ditangani dengan baik dan benar, nah itulah baru drama. Drama untuk menutupi apa yang sebetulnya terjadi sesungguhnya. Tapi sebetulnya ini kasus beneran, ini ngerusak triliunan. Ya. Dan dugaan saya APBN utang negara 10.000 triliun, ini lebih, ini puluhan ribu triliun ini. Ya. Sangkutannya ke situ. Nah, kemungkinan dugaan saya Hotman Paris itu tahu, oleh karena itu dia mundur. Nah, dia mundur karena ya jiwanya bukan jiwa membongkar. Nah, apakah Febri Diansah ini mempunyai jiwa dan semangat membongkar? Kita belum tahu, ya. Tetapi kalau dia bisa membongkar ini, waduh, memang ini menjadi pintu masuk untuk menjatuhkan rejim, ya. Tidak hanya sekedar rejim ini terlibat, tetapi rejim ini juga melindungi pihak-pihak lain yang sama-sama bajingan. Ya, mudah-mudahan dengan masuknya Febri Diansah ini menjadi obat lah. Iya. Kalau kuat dalam menerima intervensi, iya, betul. Ya, ini tadi yang saya katakan, ya. Betapapun kuatnya kejahatan. Iya. Kalau kemudian kita atau seseorang itu berjalan lurus di jalan Allah, dia pasti akan menang dan pasti akan ditolong. Insya Allah. Itu harus yakin, sebab itu memang firmannya begitu. Ya. Dan kejahatan itu memang luar biasa. Ya. Berarti harus dikawal ya ini. Dan memang harus diperangi. Iya. Harus diperangi. Enggak, maksud saya kita kawal kasus ini juga. Betul, kasus ini kita kawal, dan ya mudah-mudahan dugaan kita tentang Febri Diansah, ya, itu jujur, lurus, itu dugaan itu benar gitu, ya. Nah, tapi sepanjang dia kemudian nyeleweng dan cenderung kepada kejahatan, ya udah, ya, tunggu yang lain. Iya, cari yang lain, ya, atau ya itulah nasib Indonesia.